Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Waalaikumsalam. Akbar Atorik dari Transportasi 2023D. Saya Yudhika Fadila dari 2023D. Saya Auditor Ramadhani dari Bima Transportasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem transportasi masa lalu, kini, dan masa depan. Sejarah transportasi. Satu, transportasi awal dari kaki hingga kuda, manusia telah mencari cara untuk bergerak lebih cepat dan efisien. Kedua, transportasi modern. Dengan adanya transportasi darat, air, dan udara, dunia semakin terhubung. Tiga, teknologi masa depan. Dari mobil listrik hingga roket komersial, teknologi transportasi terus berkembang. Jenis-jenis transportasi ada tiga, yaitu darat, air, dan udara. Darat meliputi mobil, motor, dan kereta. Air meliputi kapal pesiar, kapal feri, dan perahu. Untuk udara meliputi pesawat terbang, balon udara, dan helikopter. Ada juga perkembangan teknologi dalam transportasi. Ada mobil listrik, yaitu teknologi ramah lingkungan yang membantu mengurangi polusi udara dan konsumsi minyak bumi. Hyperloop, transportasi super cepat yang menggunakan tabung hampa udara untuk mencapai kecepatan tinggi. Dan delivery drones, drones yang digunakan untuk menghantarkan barang secara efisien dan cepat. Sistem transportasi di Indonesia. Transportasi darat, pasar mobilitas meningkat dengan adopsi kendaraan pribadi dan sistem transportasi umum yang diperbarui. Transportasi air, perkembangan transportasi maritim yang mendukung perekonomian dan pariwisata di Kepulauan Indonesia. Transportasi udara, peningkatan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur bandara dan pelayanan maskapai penerbangan. Selanjutnya, isu-isu dalam sistem transportasi. Yang pertama, lalu lintas yang begitu macet. Kepadatan lalu lintas dan kurangnya infrastruktur dapat memperlambat pergerakan masyarakat. Yang kedua, polusi udara. Penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan menghasilkan emisi yang berdampak pada kualitas udara. Yang ketiga, kecelakaan lalu lintas. Kurangnya kesadaran berkendara dan infrastruktur yang kurang memadai untuk menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya yaitu solusi untuk meningkatkan sistem transportasi. Transportasi berlanjutan, mendorong penggunaan kendaraan listrik dan pengembangan transportasi ramah lingkungan lainnya. Selanjutnya, infrastruktur yang andal, mengembangkan jalan raya, jembatan, dan sistem transportasi yang lebih modern dan efisien. Yang terakhir, teknologi pendukung, memanfaatkan teknologi seperti sensor, kecerdasan buatan, dan analitik data untuk pengaturan lalu lintas yang cerdas. Manfaat sistem transportasi ada tiga, yaitu yang pertama adalah kemudahan akses. Dengan infrastruktur transportasi yang baik, masyarakat dapat dengan mudah mengakses tempat-tempat penting. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Sistem transportasi yang efisien mendukung perdagangan, pariwisata, dan pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Yang ketiga, interaksi antar budaya. Transportasi memungkinkan orang dari berbagai budaya berinteraksi dan memperluas wawasan mereka. Ini merupakan masalah-masalah transportasi yang sering kita jumpai di Indonesia, yaitu yang pertama adalah infrastruktur tidak memadai. Beberapa daerah masih sulit dijangkau karena minimnya jalan dan transportasi umum. Dua, transportasi publik yang kurang baik. Pelayanan transportasi publik perlu ditingkatkan agar lebih nyaman, aman, dan terjadwal dengan baik.
Dan yang ketiga yaitu kemacetan dan kepadatan. Beberapa kota menghadapi masalah lalu lintas parah akibat peningkatan jumlah kendaraan dan keterbatasan jalan. Kesimpulan dan saran, melalui presentasi ini kita telah melihat berkembangnya sistem transportasi dari sejarah sampai masa depan. Untuk meningkatkan sistem transportasi diperlukan kerjasama dari pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta. Itu dari Oke, pause. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.